Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Listia Olva Prayoga, NIM D22 2020 03044, kelas D22.22. Di sini saya akan menjelaskan tentang kodifikasi terkait sistem endokrin dan pencernaan, yaitu yang pertama pada soal tipe A, menjelaskan tentang anatomi, fisiologi, histologi, patologi, patofisiologi sistem digestif. Soal yang pertama, sebutkan macam histologi dari sistem digestif atau sistem cerna pada tubuh manusia berdasarkan panduan dari gambar ini. Kemudian jelaskan. Atau yang dimaksud soal pertama, sebutkan macam histologi dari sistem digestif atau sistem cerna pada tubuh manusia. Jawaban yang pertama yaitu serosa merupakan lapisan tipis yang terdiri atas 1. Jaringan penyambungan jarang kaya akan pembuluh darah dan jaringan adiposa, dan kedua, epitel gepeng melapis atau mesotel. Yang kedua, submukosa. Submukosa adalah lapisan lambung yang terdiri dari jaringan ikat, jaringan penyusun lapisan submukosa, lambung mengandung sel-sel saraf, pembuluh getah bening, dan pembuluh darah dengan fungsi penyalurkan nutrisi menuju lambung. Yang ketiga, mukosa merupakan lapisan kulit dalam yang tertutup pada epitelium dan fungsinya terlibat dalam proses absorpsi dan proses sekresi. Singkatnya, membran mukosa melapisi berbagai rongga tubuh dan mengelilingi organ internal. Yang keempat, muscularis externa adalah lapisan lambung yang menutupi lapisan submukosa. Bagian ini tersusun atas 3 lapisan otot sekaligus, yaitu lapisan otot melingkar, memanjang, serta menyerong yang membantu proses pencernaan di dalam lambung. Nah, pada soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 macam penyakit pada sistem digestif yang disebabkan dari protozoa. Yaitu jawaban yang pertama, Ciliofora yang terjadi penyebab balatidiasis. Balatidiasis adalah infeksi usus langka yang disebabkan oleh bakteri Balantidium coli atau parasit bersel tunggal. Parasit ini seringkali menginfeksi babi dan jarang menginfeksi manusia. Beberapa manusia yang terinfeksi mungkin tidak memiliki gejala apapun atau hanya diare ringan, juga rasa tidak nyaman pada perut. Namun, beberapa orang dapat mengalami gejala yang lebih serius yang menyerupai peradangan usus akut infeksi Balantidium pada manusia yang jarang terjadi, bahkan cenderung langka pada negara-negara seperti Amerika Serikat. Balantidiasis lebih sering ditemui pada binatang babi di area yang lebih hangat dan kera di iklim tropis, di mana infeksi pada manusia juga lebih umum terjadi di sana. Kondisi ini dapat terjadi pada pasien usia berapapun. Balatidiasis dapat ditangani dengan mengurangi faktor-faktor resiko. Diskusikan dengan dokter untuk lebih lanjut tentang penyakit ini. Yang kedua, flagellata yang mengakibatkan penyakit giardiasis. Giardiasis adalah gangguan pencernaan akibat infeksi parasit pada usus halus. Parasit ini dinamakan Giardia lambila. Giardiasis banyak ditemukan di wilayah padat penduduk dengan sanitasi yang buruk dan kualitas air yang tidak bersih. Yang ketiga, ada sporozoa yang terjadi penyebab cryptosporidosis, malaria, dan toxoplasmosis. Cryptosporidiosis adalah penyakit yang disebabkan oleh penyakit parasit Cryptosporidium parvum. Parasit ini hidup di sistem pencernaan manusia dan hewan serta menyebar melalui fases atau tinja. Yang kedua, malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang disebarkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina. Setelah digigit nyamuk tersebut, parasit masuk ke dalam tubuh
dan menempati organ hati dimanapun parasit dapat tumbuh dan berkembang biak. Yang ketiga, toksoplasmosis adalah infeksi pada manusia yang ditimbulkan oleh parasit protozoa atau organisme berasal satu Toxoplasma gondii atau T. gondii. Parasit ini seringkali terdapat pada kotoran kucing atau daging yang belum matang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.